Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan lewat lagu yang akan kita dengar pada saat pagi hari ini. Tuhan selalu ada dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Kau tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, namun firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Keberadaan kami pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu memberi hikmat kepada kami. Kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan benar pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik pada pagi hari ini dan diberkati tentunya ya. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal ke-22 ayat yang ke-6 begini firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tema kita pada pagi hari ini adalah memperlengkapi orang muda. Ya, memperlengkapi orang muda. Memperlengkapi orang muda ini itu adalah dengan cara mendidik dan mendorong mereka dalam hal yang benar, sehingga
mereka dapat menemukan tujuan Allah dalam hidup mereka. Jadi kita harus memperlengkapi orang muda dengan cara mendidik dan mendorong mereka dalam jalan yang benar, supaya mereka menemukan apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan mereka secara pribadi lepas pribadi. Kalau di dalam Amsal 22 ini adalah bagian dari tulisan Salomo, ya. Dari pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan pasal 22 ayat yang ke-16 itu adalah amsal-amsal dari Raja Salomo. Dan ini dibagi menjadi dua, yaitu antara Amsal pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan 15 ayat 33. Itu adalah Amsal yang membandingkan kehidupan orang benar dan orang fasik. Tetapi di Amsal 16 ayat pertama sampai dengan 22 ayat 16 ini adalah amsal-amsal yang ditulis oleh Salomo untuk mendorong orang supaya hidup dalam kebenaran. Ya, jadi pada ayat ini khususnya ditujukan oleh Salomo kepada orang-orang muda. Kalau saya lihat dalam terjemahan aslinya itu adalah nahar, ya, yang berarti adalah anak, remaja, pemuda, pekerja, ya, usia muda tapi belum menikah. Nah, jadi ini adalah belum memasuki pernikahan. Jadi hal ini, kebenaran firman Tuhan ini ditujukan kepada anak-anak muda. Kalau kita lihat anak-anak muda itu sering diibaratkan seperti ujung tombak. Ya, biasanya di tombak itu di ujungnya itu ada besi, ya. Dan itu harus diibaratkan seperti itu. Bahkan di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang keempat, Mazmur pasal 127 ayat yang keempat, pemazmur mengatakan bahwa dari ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Dikatakan bahwa anak-anak muda ini adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau saya membayangkan anak panah di tangan pahlawan, itu berarti sesuatu yang bakalan tepat ke sasaran, bisa diandalkan. Kalau anak panah di tangan pemula, itu tidak bisa diandalkan, bisa-bisa nanti menyimpang, tidak tepat pada sasaran. Tetapi anak-anak panah di tangan pahlawan itu berarti artinya adalah bahwa orang-orang yang akan tepat pada sasaran, dapat diandalkan. Ya, jadi anak-anak muda itu juga dapat diandalkan. Sehingga kita harus mendidik mereka, karena anak-anak muda itu punya kekuatan. Ya, punya cara berpikir juga, ya, punya waktu yang cukup banyak. Hal inilah yang harus kita didik, hal inilah harus kita perlengkapi supaya mereka dapat berdedikasi. Kalau dikatakan di dalam Amsal pasal 10 ayat pasal 22 ayat ke-6 ini adalah memperlengkapi orang muda itu supaya mereka berdedikasi. Itu dikatakan, ya, karena dedikasi ini adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan satu usaha dan tujuan mulia. Jadi kita memperlengkapi anak-anak muda ini supaya mereka berdedikasi, memiliki dedikasi. Mereka mau mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan waktu mereka, khususnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tidak hanya di tempat ini, di gereja kita, tetapi secara menyeluruh menjangkau jiwa-jiwa. Mereka tidak merasa rugi ketika mereka meluangkan waktu mereka untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, kita harus memperlengkapi mereka. Karena anak-anak muda itu pikiran mereka berbeda. Mereka menghitung, ini rugi nggak? Ngapain aku datang? Ngapain aku melakukan itu? Nah, tetapi kalau kita memperlengkapi mereka di jalan yang benar, mereka tidak akan hitung-hitungan dengan hal itu. Tetapi mereka akan merasa, oh, ini adalah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupanku.
Mereka memiliki dedikasi yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Tapi di mana kita harus mendidik mereka? Dikatakan di jalan yang benar, arah yang benar. Jalan itu sebenarnya adalah arah, kelakuan, tingkah laku, termasuk karakter moral. Jadi kita harus memperlengkapi anak-anak muda ini di arah yang benar. Dalam kelakuan dan tingkah laku yang benar. Dalam karakter moral yang benar. Karena kita tidak bisa mengawasi anak-anak ini, orang-orang muda ini 1 kali 24 jam. Orang tua tidak bisa mengawasi. Waktu mereka lebih banyak dengan lingkungan sekitar mereka. Waktu mereka lebih banyak dengan hidup di pergaulan mereka, di komunitas mereka. Lebih banyak waktu mereka daripada dengan orang tua. Mungkin apalagi hari-hari ini ada banyak orang tua suami istri yang bekerja. Mereka berangkat pagi dan pulang malam hari. Tidak dapat mengawasi anak-anak ini. Jadi anak-anak muda ini lebih banyak hidup di dalam pergaulan mereka. Di dalam komunitas lingkungan mereka. Tetapi kalau kita memperlengkapi mereka dengan hal yang benar. Dimanapun mereka berada, mereka akan tetap kuat memegang teguh itu. Makanya dikatakan oleh Amsal, ini dikatakan oleh Salomo bahwa didik mereka di jalan yang benar. Ya, didiklah mereka di jalan yang benar. Yang patut baginya supaya di masa tuanya mereka itu tetap tidak menyimpang daripada kebenaran itu. Karena ada banyak orang kita lihat di masa tuanya mungkin amburadul hidupnya atau kacau kehidupannya, khususnya kerohaniannya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan karena mereka memang tidak memiliki didikan dari masa mudanya. Makanya gereja kita membuat ada wadah mulai dari sekolah minggu diperlengkapi, remaja diperlengkapi, pemuda diperlengkapi, bahkan sebelum menikah wakil gembala atau ibu gembala memberikan pembelajaran supaya memiliki pondasi yang kuat, pengajaran yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga sampai masa tuanya dia akan tetap memelihara iman kepercayaannya. Dia tetap ada berjalan di jalan yang benar. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 dikatakan, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Ya, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata bahwa begini. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Berarti anak-anak muda ini hanya perlu diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang benar-benar benar. Ya, kebenaran yang benar-benar benar. Tidak ada kesalahan didapat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Memang ada banyak contoh-contoh kelakuan yang tidak benar. Tapi itu dipaparkan semuanya. Jadi kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang dapat dipercayai. Jadi mari kita ajarkan anak-anak muda ini dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bawa mereka kepada pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Mereka kuat dengan pondasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka tetap memelihara kebenaran itu di dalam hidup mereka. Sampai masa tua mereka tetap memelihara iman mereka. Mereka tetap memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa kata mantan Presiden Soekarno tentang pemuda ya? Dikatakan begini, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi 10 pemuda, 10 anak-anak muda di bawah pengajaran yang benar, di bawah pimpinan yang benar, itu akan dapat mengguncangkan dunia. Itu dikatakan oleh Soekarno. Saya percaya 10 anak-anak muda di tangan Tuhan yang benar itu mampu mengguncangkan dunia. Karena kita diajarkan, gereja kita temanya adalah pergi.
Pergi ngapain? Memberkati dunia. Pergi menjangkau dunia. Pergi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bahkan di gereja kita ada lebih dari 10 anak-anak muda. Mari bawa mereka kepada pemahaman yang benar tentang Tuhan. Supaya mereka hidup di bawah pimpinan Tuhan. Kalau mereka hidup di bawah pimpinan Tuhan, hal yang luar biasa dapat mereka kerjakan. Karena mereka memiliki tenaga dan pikiran yang sangat luar biasa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Khususnya buat kami orang tua, supaya kami boleh membawa anak-anak kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam pengajaran yang benar supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga sampai masa tua mereka akan tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, tuntun kami di sepanjang hari ini. Lindungi kami, tubungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus